Kebijakan penunjukan PJ Kepala Daerah untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi pemerintahan menimbulkan persoalan. Komisi 2 DPR RI menemukan hampir 40% PJ Kepala Daerah tidak punya kapasitas sebagai pemimpin, sehingga kebijakan penunjukan PJ Kepala Daerah harus segera dievaluasi. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan menemukan sejumlah kepala daerah mengambil kebijakan strategis di kondisi yang tidak mendesak. Padahal, tugas utama PJ Kepala Daerah adalah melanjutkan program kerja yang telah dibuat kepala daerah sebelumnya sambil mempersiapkan pilkada berikutnya. Ongku mengingatkan agar PJ Kepala Daerah mematuhi batasan yang telah ditetapkan Undang-Undang Pilkada. PJ ini kadang-kadang melampaui kapasitasnya, melampaui kewenangannya. Seyogianya yang namanya PJ, tugas utamanya itu adalah satu, meneruskan pemerintahan itu secara rutin. Yang kedua, mempersiapkan pemilihan kepala daerah berikutnya. Ya kan? Jadi jangan dia membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Kebijakan strategis itu misalnya bahkan ada yang mau memindahkan pasar lah, mau memindahkan inilah. Lo kerja cuma 5 bulan dia mau ngerjain itu. Ya kan? Atau kerja cuma 1 tahun dia mau ngerjain itu. Ujungnya apa? Nanti berantakan semuanya. Ya, akhirnya habis dana kita untuk memperbaiki hal-hal yang tidak harusnya diperbaiki pada saat ad interim. Ini kan ad interim ini. Komisi 2 DPR RI juga menemukan sejumlah PJ Kepala Daerah tidak netral saat Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu. PJ Kepala Daerah yang berstatus ASN seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan netralitas pemilu. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.